Mau ngomong-ngomong nih, jadi berapa sih gaji di Australia tuh? Kasih tahu nggak ya, jatuh-jatuhnya bisa dapat 1.000 selama setahun, which is 10 juta ya. Bilang aja 8 jutaan lah ya, 8 jutaan sampai 10 jutaan seminggu. Selamat datang di Coffee with Aurora, tempat di mana dua orang teman baik bertemu dan berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya. Terus sekarang kamu tuh kerjaannya apa sih, Lin? Aku lihat kemarin di sosial media kamu tuh sebenarnya kamu di aged care, tapi waktu aku nanya kamu bukan di caregiver-nya ya? Bukan ya? Ya benar. Hmm. Jadi kalau di aged care itu kan ada dua, ada hospitality, ada yang memang jadi cares. Nah, kalau mau jadi cares-nya itu harus ada sertifikat. Jadi harus kursus bukan kayak ambil kuliah short course-nya gitu dulu untuk bisa jadi cares-nya. Nah, aku tuh karena nggak ngambil studi apa-apa, jadi aku di hospitality-nya, karena hospitality-nya itu hanya yang ya kitchen, karena secara kan aku lagi sekolah kuliah kuliner ya, komersial cookery kalau istilahnya di sini, intinya masak-masak gitulah. Jadi memang aku pilih kerja di kitchen. Nah, kalau kerja di kitchen tuh nggak perlu ada sertifikat juga. Nah, Hmm. jadi sekarang lagi kerja di aged care dan di kitchen ya. Mimpinya sih kalau misalnya sudah dapat sertifikatnya bisa jadi chef atau cooknya ya. Kalau sekarang aku masih di catering assistant, which is belum fully masak di sana, lebih ke kayak bikin sandwich, bikin salad, bantu chefnya cooking, belum yang bertanggung jawab full untuk kitchen kayak gitu, karena aku belum berkualifikasi kan. Itu 2 tahun, jadi nanti selesainya tahun depan. Berarti kamu dapat level berapa kalau udah selesai, Lin? Itu diploma, jadi aku ngambil sertifikat 3, sertifikat 4, sama diploma. Karena kenapa harus seperti itu? Sebenarnya bisa sih sertifikat 4 sama langsung diploma, tapi di sini salah satu syaratnya untuk bisa apply PR itu kamu harus kuliah minimal 2 tahun. Kayak gitu. Hmm. Bachelor dan master sebagainya itu mahal kan di sini. Jadi aku menghabiskan nyari yang cara yang murah Ya. tapi yaitu tetap memenuhi syarat. Nah, caranya salah satunya itu yang bisa itu melalui pathway jadi chef, dan itu harus kuliah 2 tahun. Karena setelah kuliah 2 tahun aku ada kesempatan untuk apply, kalau di New Zealand kayak open work ya, Ya. visa. Kalau di sini namanya graduate visa. Hmm. Selama 18 bulan. Ya, oke. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol kenapa sih kamu tuh kepengen ke Australia. Karena kamu ngelihat, oh aku tuh udah kerja susah di Indonesia, kamu udah hebat-hebat 20 juta aja tuh nggak bisa. Ya Ya, 20 juta aja tuh nggak bisa. udah ngoyoh ya, tapi nggak bisa ya. Uh-uh. Nah, mau ngomong-ngomong nih, jadi berapa sih gaji di Australia tuh? Kasih tahu nggak ya, pasti pada banyak yang penasaran nih. Jadi ya benar, biar dikata nyampe di sini ngebabu istilah katanya ya. Jadi kerjanya kasaran gitu, bukan kerja di kantoran, tapi boleh dibilang gajiku selama 1 minggu tuh hampir 2 minggu, gajiku 2 minggu di sini tuh sama kayak tabunganku selama bertahun-tahun di Indonesia. Karena kenapa? Karena di sini per jamnya itu kita dibayar, dulu waktu aku masih casual per jamnya itu dibayar 27 dolar per hour, tapi karena sekarang aku permanen part time di tempatku, jadi dibayarnya 21 per jam, which is masih lumayan karena itu kan 200.000 ya, kalau dirupiahkan lah hitungnya 200.000 per jamnya. Jadi kalau misalnya kerja 40 jam per minggu itu udah bisa berapa, 800 gitu, belum lagi kalau di weekend dan sebagainya, jatuh-jatuhnya bisa dapat 1.000 selama setahun, which is 10 juta ya. Bilang aja 8 jutaan lah ya, 8 jutaan sampai 10 jutaan seminggu. Seperti itu. Jadi ya kalian bisa bayangin lah ya, kenapa akhirnya aku milih, karena ya setelah setelah di sini pun, puji Tuhan rumah orang tuaku emang sudah mulai sementara dibangun, tapi masih dalam proses gara-gara coronavirus, jadi harus berhenti. Jadi ya setidaknya mimpinya udah terwujud, dan sebenarnya saya nggak pernah bermimpi untuk sekolah lagi. Karena untuk sekolah sendiri ini aku menghabiskan biaya hampir 200 juta lah ya. Dan itu dari biayaku sendiri, dari biaya hasil saving dari WHV ku yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang tujuanku sebenarnya sudah tercapai sih kalau tujuan awal, tapi karena setelah datang ke sini terus tinggal di sini kok rasanya enak ya, kualitas hidupnya lebih bagus ya di sini. Benar. Ya makanya berusaha untuk bisa jadi PR. Jadi Ya, ya benar. seperti itu. Itu benar banget sih. Karena itu yang aku rasain waktu aku datang ke sini, aku cuman ya 2 tahun, ayo kembalilah.
setelah dirasa-rasa, kayaknya maunya lama-lama aja di sini. Pincut ya. Bener. Kamu Bener, sempet bener. nggak, Lin, kerja lebih dari satu kerjaan gitu? Oh iya, waktu itu malah dulu kalau WHV, oh ya aku lupa nih, kalau WHV kalian bisa kerja sebanyak-banyaknya. Kalian bilang kalian kuat 70 jam per minggu, 80 jam per minggu, 24 jam sehari juga monggo bisa. Nah, waktu aku WHV itu karena saking apa ya, tahu lah ya istilah katanya mata duitan gitu ya, mau berburu dolar sebanyak-banyaknya, karena waktu itu saya pikir saya hanya boleh tinggal 2 tahun gitu kan. Jadi saya mau manfaatin 2 tahun ini benar-benar kerja keras, lebih keras dari kuda untuk bisa mempunyai pundi-pundi duit untuk dibawa pulang ke Indonesia gitu kan. Nah, jadi waktu itu aku bahkan sempat pernah kerja 5 tempat gitu loh. Ini 5 tempatnya gara-gara yang beberapa ini casual gitu kan. Jadi aku nggak fully seminggu kerja di sana di satu tempat gitu. Makanya aku nyari untuk gimana caranya biar setiap hari tuh kalau bisa kerja gitu loh. Saking kerasnya. Kalau kamu sama nggak? Kalau misalnya kamu dapat kerjaan yang kedua itu juga teksnya lebih banyak. Nah itu kenapa waktu itu aku bisa kerja banyak, karena kalau WHV itu aturannya sama, mau berapa pekerjaan pun teksnya itu hanya 15% selama penghasilannya di bawah 37.000 K, which is 370 juta ya. Di bawah, selama penghasilan kita di bawah 370 juta, teks kita itu hanya 15%. Tapi kalau sudah di atas itu, teks kita udah jadi 32,5%. Jadi udah tinggi banget sih. Gila, naiknya jauh banget ya, dari 15 ke 32. Iya, sedih banget kalau udah masuk di teks yang 32 itu. Rasanya mau kerja nggak kerja gitu loh. Bayangin aja dari 20 dipotong 30%, tinggal berapa doang kan, 14 sampai 14 malah. 12-an dolar doang, kan sedih. Itu aturannya cuma buat WHV apa ke semua visa? Ya, kalau itu hanya buat WHV. Kalau sekarang beda lagi. Kalau sudah nih kamu di bawah 18K itu zero tax. Abis itu baru 19%. Abis itu baru 32 kalau nggak salah. Tapi lagian kalau student kayak gini, karena maksimal 20 jam per minggu kan nggak mungkin juga kan penghasilannya banyak. Untungnya, ini aku untung aja sih karena corona dan aku kerjanya di aged care, jadi aku bisa kerja lebih dari 40 jam. Kalau normalnya kalau kerja di tempat lain nggak bisa, hanya boleh 20 jam. Aku dengar-dengar nih, Lin, katanya kalau kamu kerja sebelum jam 9 sama setelah jam 6, kamu dapat double gajinya. Itu benar atau hoax atau gimana? Itu mungkin kalau misalnya pekerjaan tertentu ya, tapi kalau misalnya kayak macam beda-beda sih. Ada aturan yang kalau kamu kerja sebelum jam 6 pagi, itu memang kamu dapat apa ya, kayak tambahan gaji. Bukan double sih, hanya tambahan doang sih setauku. Kalau misalnya kerjanya setelah jam 6 sore ke bawah, nah itu ada tambahannya juga, lebih ada overpayment lah gitu intinya. Nah kalau di tempatku itu, kalau pagi tuh misalnya ya, kayak misalnya kalau casual hanya dapat 27. Nah kalau misalnya kerja sore dia dapat 29, seperti itu. Minimum gajinya di sana sekarang berapa, Lin? Minimum gajinya kalau nggak salah 18, something gitulah. Jadi nggak boleh dibayar kurang dari itu. Biasanya kalau yang kerja kayak retail atau kerja apa ya yang paling gampang kayak di farm gitu, itu kira-kira tuh gajinya kamu ngelihat range-nya berapa? Nah kalau di farm ini susah karena di farm itu ada yang dibayar per hour. Kalau per hour itu hampir sama aja sih, antara 18 sampai 25 kalau nggak salah. Ya sampai 25. Nah itu kalau per hour ya bayarnya. Tapi kebanyakan sih kalau di farm kamu dibayarnya berdasarkan hasil yang kamu capai. Karena kan harus kerja cepet-cepetan kan kalau di farm. Jadi dia bakalan bayar kamu misalnya per trace. Berapa trace hari itu yang kamu dapat, itu yang dibayarkan gitu loh. Biasanya kayak gitu. Tapi aku nggak terlalu paham sih per apa hitungannya. Tapi biasanya ada gitu. Kamu dibayar per hasil yang kamu dapat atau per hour. Nah, jadi kalau misalnya kamu cepat, kamu pasti tentunya bakalan milih dibayar per hasil, karena berarti kan kamu bakalan dapat gaji yang lebih gede. Tapi kalau kamu lamban, orangnya enaknya dibayar per hour. Gimana sih di Australia tuh susah nggak sih cari kerja? Terus kalau nggak ada pengalaman kayak gitu gimana dong? Oke, nah ini banyak juga yang suka tanya ini. Sebenarnya kalau awal-awal agak susah. Tapi gini loh, meskipun kita punya pengalaman kerja di Indonesia, kayak misalnya aku ya udah pengalaman di company HR, tapi kan kalau di sini pakai WHV nggak bisa apply. Jarang perusahaan yang mau terima kamu untuk kerja kantoran. Kenapa? Karena WHV itu backpacker istilahnya kan, hanya untuk seasonal gitu loh, nggak bakalan tinggal lama. Jadi mereka nggak bakalan hire. Itu kenapa biasanya kalau kamu sampai di sini pakai WHV, biasanya kamu kerjanya kayak
hospitality, di waitress, kitchen hand, atau kayak gitu-gitu lah intinya. Kita semua tuh nggak ada pengalaman dulunya. Saya pun nggak ada pengalaman dulu kerja jadi waitress atau jadi kitchen hand kayak gitu. Jadi itu kenapa kita harus perbanyak networking sih sama teman-teman. Karena kalau kita belum ada pengalaman di sini, jujur agak susah cari kerjaan. Karena biasanya orang di sini tuh nanya, kamu udah ada pengalaman apa di Australia? Meskipun dikata ya, misalnya aku mau jadi barista, di Indonesia udah jadi barista, kalau di Australia belum ada pengalaman, biasanya agak susah, meskipun udah ada pengalaman di Indonesia. Nah itu kenapa waktu itu dulu sih kerjaanku tuh dapatnya dari referensi teman-temanku. Jadi temanku udah kerja di sana, terus mereka nyari orang, dia ngasih referensi aku. Itu kenapa referral itu penting. Jadi kalau sampai sini ya itu. Kalau bisa cari teman, perbanyak teman, ya meskipun memang nggak menutup kemungkinan juga sih bisa tetap dapat kerja, meskipun agak susah, tapi kalau terus apply sampai dapat, pasti bakalan dapat juga ujung-ujungnya. Apalagi kalau misalnya kalian ke kota-kota besar gitu, kesempatan kerjanya lebih gede. Jadi ya terus apply aja. Pantang menyerah ya, harus pantang menyerah ya. Benar. Karena awalnya dulu kita pun tanpa pengalaman gitu loh. Karena gimana kita bisa punya pengalaman kalau mereka nggak ngasih kesempatan kan. Jadi pokoknya apply, nanti kalau pas rezekinya di sana pasti dapat kok. Benar. Tapi gila sih, berarti kamu tuh kerja ya, satu jam tuh $27. Jadi meskipun kamu tuh cuma 20 jam, berarti kamu tuh udah dapat 4 juta, lebih 5 juta dalam satu minggu. Ya. Jadi kalau aku tuh karena aku student ya, dan beruntungnya karena tempat kerja aku tuh suka kan sama kerjaanku, dan dari dulu udah kerja dari dulu gitu loh. Jadi chefku tuh udah tahu kerjaanku ini gimana. Jadi waktu itu aku emang request kalau bisa aku dapat weekend, karena kalau weekend hari Sabtu tuh kamu dapat 1,5, dan hari Minggu tuh kamu dapat 2 kali gaji, which is ya kalau kamu kerja weekend 4 hari aja, berarti kamu hitungannya udah berapa banyak jam kerja gitu loh, karena weekend kan kamu dibayar double payment kan. Itu kenapa kalau aku student memang aku minta di weekend kalau bisa. Dan itu untuk ke semua pekerjaan tuh dapatnya kayak gitu, 1,5 sama 2 di hari Minggu. Iya, kalau misalnya kamu masih casual ya, kalau misalnya permanent part time itu sekarang kalau misalnya Sabtunya tuh 1/4, dan kalau minggunya tuh 1,5 kalau nggak salah. Dan emang lebih enak duitnya di casual sih sebenarnya. Waktu aku casual tuh emang enak banget karena jadinya kan aku dapat 27, dan kalau misalnya kerja minggu tuh 29 kan, which is gede banget. Terus kalau misalnya kerja hari Sabtu aku dapat 37 per hour, dan hari Minggunya tuh dapat 45. Jadi gede banget. Kamu bisa bayangin kalau aku dapat 45 hari Minggu, aku kerja 8 jam aja, udah berapa kan? 300 lebih. Gila. Ya, jadi Sultan beneran. Enak kalau casual, tapi masalahnya kalau casual pas corona kayak gini, hilang kerjaannya, hilang kayak gitu loh. Jadi bener. Plus minus lah, duitnya gede tapi nggak terjamin jamnya. Kalau permanen part time kan memang duitnya nggak terlalu gede, tapi kan dapat annual leave, dapat segala macam gitu kan. Jadi kembali sama sih sebenarnya. Gila sih, $45 1 jam. Itu tuh kayak pharmacist udah berapa tahun loh. Iya, karena di sini tuh ya, mereka tuh kayak menghargai bener loh orang yang bekerja dengan tenaga. Maksudnya, you know lah yang ku maksud ya, kayak mereka menghargai pekerja, meski dikata labor gitu ya, mereka menghargai, makanya betul-betul mahal bayarannya. Dan itu kenapa biaya hidup pun mahal jadinya kan, karena ya untuk bayar mereka mahal seperti itu. Tapi emang ya, enak banget sih waktu aku masih casual. Kamu bayangin aja aku nyuci piring doang, potong-potong sandwich, dapat 400 jam kan? Gila sih emang benar-benar. Nah itu tuh motivasi ya, motivasi. Makanya pindah ke Australia ya. Pernah nggak? Kan kamu itu aktif banget kan, Lin, di sosial media. Kamu nge-share, terus kamu bikin YouTube juga. Terus ada nggak teman-teman kamu di Indonesia atau orang tua kamu lah ngelihat kamu kerja, kan kamu sempat kemarin jadi ini ya, housekeeper ya? Bersih-bersih, cuci-cuci piring dan lain-lain. Mereka ada yang nyibir atau orang tua lu kayak ya ampun kayak gitu. Iya. Ada pengalaman gitu nggak? Aduh, jangan salah, itu banyak banget. Dulu awalnya aku sampai itu aku nggak pernah mau, maksudnya nggak pernah mau buka-bukaan gitu lah kan, tau lah ya, masih agak gengsi, maksudnya
masa sih, apalagi waktu itu salah satu karyawanku di pabrik tempat aku kerja, dia komen, masa dia pergi gosipin aku dong di kampus, dia bilang, masa sih Bu Merlin itu sekarang kerjanya jadi itu housekeeping, karena waktu itu aku pernah ngupload foto video bikin bed di ini, terus di-sharing dong sama orang-orang, masa dia perginya ke sana ngebabu jadi housekeeping, diceritain gitu, temenku yang kerja di sana yang ceritain aku, waktu itu aku ngerasa, anjir, kurang ajar orang ini ya, masa dia itu. Nah, makanya waktu itu tercetuslah, aku bilang kan sama bosku yang di ini, masa dia pergi gosipin aku soal gitu-gitu, terus dia bilang, ya nggak apa-apa lah, orang kamu pilih mana, hayo, kamu jadi di sini setara dengan supervisor tapi gaji babu, daripada kamu di sana nggak babu tapi gaji manajer, hayo, gajimu aja lebih besar dari gajiku, dia bilang kayak gitu kan, langsung bilang, oh iya ya, why not, kayak gitu. Jadi ya setelah itu aku bilang, ya ngapain malu, orang aku bukan bekerjaan yang non halal gitu kan, bukan yang lah ya bikin something yang wrong. Jadi aku abis gitu ya nggak pernah malu sih sharing soal kerjaanku itu. Maksudnya ya bener juga sih, mending kerja seperti babu tapi gaji manajer daripada kayak di Indonesia kita udah kerja keras-keras tapi gajinya gaji babu. Iya, benar. Nah, untuk jadi aku udah gak pusingin sih kalau misalnya ada yang nanya-nanya seperti itu. Masih banyak sih sebenarnya, banyak yang suka DM kayak gitu. Dan kalau teman-teman ini masih di Indonesia tuh suka tanya kan, Kak, bisa nggak sih kalau aku ke sana terus kerja di kantoran? Aku hanya bisa tersenyum dalam hati aja. Aduh, ini anak ya masih milih-milih kerjaan, belum tahu dia gimana kalau di Australia. Benar. Dan kalau orang tua, jujur orang tua aku sedih banget pas awal-awal, maksudnya awal-awal tuh aku nggak terbuka ngasih tahu ini aku bakalan ngapain ke sana. Jadi aku hanya nggak buka secara gamblang bakalan jadi housekeeping dan sebagainya. Jadi waktu itu aku hanya bilang, aku mau ke Australia kerja 1 tahun 2 tahun untuk ngumpulin duit buat bangunin rumah gitu doang aku bilang. Jadi mereka nggak tahu, sampai akhirnya suatu hari gara-gara apa ya, ketahuan gitu, sedih, papaku tuh sedih, maksudnya kok anakku harus sampai kayak gitu, jauh-jauh aku kuliahin sampai S1 kok malah kayak gitu, ngapain sih, yang penting kan kerjanya halal, bilang gitu deh. Lama-lama ngerti juga sih, paham juga, apalagi setelah kiriman mengalir terus kan ya, oh ya udahlah enggak. Pokoknya kalau orang tua aku udah, pokoknya kalau misalnya kamu masih mampu kerja ya udah terserah kamu aja lah. Seperti itu aja sih sekarang. Ya, benar. Nah, ini emang bener banget sih. Apapun yang kamu kerjain, as long as selama itu halal dan itu nggak ngerugiin orang lain, kalian tuh harus take pride of your work. Kayak kalian tuh harus, apa ya bahasa Indonesianya ya? Intinya sih gengsi itu nggak bakal ngasih makan gitu loh, nggak bakal makan kamu, jadi ngapain gengsi. Aku sih tipikal orang yang seperti itu ya, Aurora ya. Jadi makanya sekarang kalau mau sharing gitu mah sharing semua. Sharing aja ya. Tapi dulu waktu nih awal-awal, dulu kan waktu aku di darat kerja housekeeping gitu ya, ngosek WC, kadang-kadang tuh kayak sambil ngosek WC, aduh segini amat ya untuk bisa jadi kaya ya. Segini amat ya untuk bisa dapat dolar ya, kayak gitu loh. Awal-awal maksudnya, aduh give up aja deh, nggak mau lagi deh, maksudnya masa sampai kayak gini sih ngosekin WC kayak gitu kan, dulu kayak gitu. Makanya sekarang aku udah nggak terlalu pengen kerja housekeeping sih. Enggak ya. Ya udahlah, itu bagus lah. Sekarang kan udah stepping up, yang masa-masa itu kan udah selesai. Sekarang kan udah menapaki yang lebih nih. Benar. Jadi sebenarnya intinya sih kalau awal-awal tuh karena kita nggak bisa milih kerjaan ya, jadi kita mau ngerjain apa aja. Jadi ya itu kenapa aku kerjain semuanya tidak boleh dari kitchen hand, dan sekalian untuk dapat pengalaman juga. Nah setelah mulai dapat pengalaman baru bisa milih-milih, makanya sekarang sudah milih-milih kerjaan, nggak mau jadi housekeeping lagi, maunya di kitchen. Lagian kan alasannya karena sekolahnya kan di cooking kan, jadi biar searah seperti itu sih. Oke, kayak gitu aja ya. Thank you banget Lin atas waktunya, atas semuanya. Kita doain sama-sama supaya Merlin bisa cepet-cepet PR-nya, sekolahnya udah selesai, bisa tercapai semua cita-citanya. Asik. Oke, thank you banget ya Lin ya. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang WHV Australia, bisa juga datang ke channelnya Merlin. Oke? Yap. Oke, thank you semuanya. Thank you udah nonton. Bye. Bye.